Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Kami telah menghimpun beberapa informasi terkait update terkini perang di Timur Tengah. Beberapa sahabat dan asisten mendiang Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, tewas dalam serangan Israel di dekat rumahnya di Camp Al-Shati, Gaza pada Senin 19 Agustus 2024. Jaringan berita Quds melaporkan bahwa 9 orang, termasuk 6 ajudan dan asisten Haniyeh, tewas dalam pemboman Israel. Kabar itu juga dibenarkan putra Haniyeh, Abdul Salam Haniyeh, yang menyebut 7 orang diantaranya adalah sahabat mendiang ayahnya. Dia mengatakan mereka yang terbunuh adalah Abu Mazen Hazouna, Khalil Matar, Abu Huzam Al-Hadidi, kemudian Akram Al-Hisi, Misbah Al-Daifi, Tamer Al-Absi dan juga putrinya, serta Muhammad Abu Odeh. Menyusul pembunuhan tersebut, Hamas berduka atas kematian para sahabat Ismail Haniyeh. Hamas menganggap Israel sengaja menargetkan orang-orang yang dekat dengan Haniyeh. Mereka menilai penargetan tersebut adalah kelanjutan dari kejahatan sebelumnya yang dilakukan oleh Israel setelah membunuh Haniyeh di Teheran, Irak. Sebelum kematian Haniyeh, Israel telah membunuh keluarga dan puluhan kerabat Haniyeh dalam pemboman di jalur Gaza. Hamas pun menegaskan akan melanjutkan perlawanan hingga Palestina meraih kemenangan. Puluhan roket menghujani wilayah Israel bagian utara yang ditembakkan dari Lebanon. Militer Israel pada Selasa mengonfirmasi pasukannya mendeteksi setidaknya 80 roket. Beberapa di antaranya dicegat dan lainnya menyebabkan kebakaran di dua lokasi terpisah. Puluhan roket itu ditembakkan dari Lebanon sejak Selasa pagi. Beberapa berhasil dicegat, sementara yang lain mendarat di area terbuka di wilayah Galilea Barat di Israel Utara. Roket menyebabkan kebakaran, dan petugas pun sedang berupaya memadamkan api. Setelah sirine serangan udara berbunyi di Galilea atas, sebagian besar proyektil berhasil dicegat dan dilaporkan tidak ada korban yang tewas. Beberapa pesawat nirawak juga menghantam dataran tinggi Golan yang diduduki. Hizbullah mengatakan pihaknya menargetkan beberapa markas militer di dua wilayah dan berhasil mengenai sasaran. Kelompok yang bermarkas di Lebanon itu dalam pernyataan terpisah mengatakan para pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan Pangkalan Shomera dan Mata serta daerah sekitarnya. Berikut juga artileri berat untuk menyerang lokasi Ramia. Serangan Hizbullah ini sebagai balasan atas serangan udara Israel pada Senin malam yang menyebabkan ledakan sekunder besar setelah menghantam depot amunisi Hizbullah di wilayah Beka. Kemudian militer Israel juga dilaporkan kekurangan tentara akibat perang yang terus berlanjut di jalur Gaza. Lembaga Pertahanan Israel pun kembali memanggil 15.000 prajurit cadangan yang sebelumnya dikecualikan. Dalam pernyataan hari Senin, pasukan pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan menjelaskan keputusan untuk membatalkan demobilisasi para prajurit tersebut.
Hal ini mengikuti penilaian baru atas cakupan kegiatan tentara tetap dan pasukan cadangan, serta sebagai bagian dari proses yang direncanakan oleh IDF untuk meningkatkan cadangan anggota angkatan. IDF mengatakan bahwa mereka akan mulai memanggil warga Israel yang relevan yang bertugas dalam peran penting. Mereka yang layak untuk kembali bertugas sebagai prajurit cadangan akan melakukannya sesuai dengan kebutuhan operasional. Prajurit cadangan yang akan dipanggil kembali ke tugas adalah mereka yang dibebas tugaskan karena tentara menutup unit atau mengurangi jumlah anggota di unit tertentu. Kemudian yang berusia lebih muda dari usia pengecualian, yakni 40 tahun bagi kebanyakan prajurit, 45 tahun bagi perwira, dan 49 tahun bagi spesialis. IDF mengalami kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh permusuhan di perbatasan utara dan perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober lalu. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.